Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang masalah, mata kuliah capstone merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi manajemen rekayasa sebagai bentuk integrasi beberapa mata kuliah yang sudah diambil sebelumnya. Bentuk realisasi nyata mata kuliah desain proyek rekayasa dalam hal ini mengambil studi kasus proyek riset dan pengembangan produk atau research and development. Studi kasus yang kelompok dapatkan terkait alat bantu makan untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan pengamatan di lokasi sekitar kelompok, maka fokus yang diambil adalah penyandang disabilitas tunanetra. Kegiatan diawali dengan melakukan survei kepada masyarakat dan keluarga yang memiliki kerabat yang menderita tunanetra atau cacat tidak dapat melihat dan pengasuh tunanetra yang berada di daerah Batam. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa penyandang tunanetra bukan hanya orang dewasa, melainkan terdapat juga anak-anak dan remaja. Adapun kendala yang sering dialami adalah kesulitan dalam mengambil dan membedakan lauk pauk, piring dan sendok yang sering terjatuh dan bergeser, serta makanan yang dikonsumsi sering terjatuh dan berantakan. Ide yang ingin dikembangkan adalah pembuatan alat bantu makan untuk penyandang tunanetra total blind. Selanjutnya adalah kerangka perencanaan dan pengembangan produk. Dalam perencanaan produk harus dipandang sebagai pemecahan masalah atau problem solving bagi konsumen, yaitu seorang konsumen membeli sebuah produk itu, mereka mendapatkan manfaat. Kegiatan dimulai dari penciptaan ide, penyaringan dan pemurnian ide, perencanaan pendahuluan, studi kelayakan, pembuatan prototipe, hingga perencanaan strategi bisnis. Selanjutnya, penciptaan ide. Yang pertama, market research. Dalam market research, hal yang pertama dilakukan kelompok yaitu melakukan kuesioner terbuka untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas tunanetra saat melakukan aktivitas makan. Dari hasil kuesioner terbuka tersebut, maka kelompok mengambil beberapa alternatif ide untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas tunanetra tersebut. Berikut merupakan hasil kuesioner terbuka dari 33 responden, yaitu yang pertama, persentase status responden, kedua, persentase rentang usia responden, ketiga, persentase kendala yang dialami oleh responden, keempat, persentase alat bantu makan yang digunakan responden saat ini, kelima, persentase hal yang membuat produk menarik, keenam, persentase hal yang membuat produk nyaman digunakan, ketujuh, persentase hal yang membuat produk tidak nyaman digunakan, kedelapan, persentase saran untuk alat bantu makan, ke-9 persentase kisaran pendapatan responden per bulannya, dan yang terakhir persentase rentang harga. Berikut merupakan alternatif ide yang diambil oleh kelompok, yaitu alat makan yang memiliki bunyi dan sensor, kemudian alat makan yang memiliki penanda khusus, selanjutnya alat makan yang memiliki anti-slip, kemudian alat makan yang memiliki sekat atau pembatas, kemudian sendok dan garpu memiliki pegangan, dan yang terakhir robot pembantu makan. Selanjutnya, analisis kebutuhan pasar. Dalam analisis kebutuhan pasar, kelompok melakukan kuesioner terbuka, kemudian kuesioner tertutup berskala berdasarkan tingkat kepentingan, dan mengetahui willingness to pay. Berikut merupakan hasil dari kuesioner terbuka dari 5 dimensi, yaitu dimensi fitur, dimensi durability, dimensi reliability, dimensi serviceability, dan dimensi conformance. Dari hasil kuesioner terbuka tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa persentase kriteria tertinggi menjadi dasar untuk membuat kuesioner tertutup berskala berdasarkan tingkat kepentingan. Berikut merupakan kuesioner tertutup berskala berdasarkan tingkat kepentingan. Dari hasil survei melalui kuesioner, maka diketahui willingness to pay berdasarkan jumlah responden, yaitu rentang harga Rp101.000 sampai Rp300.000 dengan jumlah responden 14 orang. Selanjutnya adalah bagian ketiga terkait penyaringan dan pemurnian ide. Penyaringan dan pemurnian ide dilakukan dengan menggunakan tools Quality Function Deployment atau QFD. Berikut adalah tabel voice of customer serta dimensi yang terdapat. Selanjutnya, data dari voice of customer dilakukan penilaian tingkat kepentingan atau customer importance dengan menggunakan metode pembobotan. Hasilnya adalah customer importance dan relative weight dari setiap customer requirement. Pada House of Quality, data diinput ke dalam bentuk matriks, antara lain matriks customer requirement, matriks technical responses, matriks planning, matriks target, dan matriks relationship. Maka akan didapatkan data customer requirement beserta fungsi teknis yang dapat menjawab kebutuhan atau technical requirement. Dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel technical requirement tersebut, maka akan lebih mudah untuk menjawab target yang akan dicapai seperti pada tabel berikut. Setelah data didapatkan, selanjutnya dilakukan benchmarking atau perbandingan terhadap produk sejenis dengan menggunakan referensi rating.
Benchmarking dilakukan terhadap 4 jenis produk lain, yaitu SP Ableware, Etsy, Totu, dan Haptic Tableware. Berikut adalah gambar dari keempat produk yang dijadikan sebagai benchmarking. Selanjutnya adalah bab 4 perancangan awal. Yang pertama yaitu desain konsep produk dengan menggunakan metode teknis yang paling tepat untuk digunakan, yaitu concept generation dan concept selection. Concept generation dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu clarify the problem, external search, internal search, systematic exploration, reflect on the process. Kelompok memutuskan untuk melakukan benchmarking terhadap produk yang sama dengan produk yang akan dikembangkan oleh kelompok. Berikut merupakan tabel benchmarking berdasarkan customer requirement dan berdasarkan functional requirement. Selanjutnya, concept selection yang juga dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu prepare the selection matrix. Berikut merupakan tabel model matrix. Selanjutnya, rate the concepts. Berikut merupakan tabel matrix selection, rate the concepts. Kemudian rank the concepts. Berikut merupakan tabel dari rating concept design dan tabel dari matrix selection rank the concepts. Selanjutnya, combine and improve the concepts, select one or more concepts, and reflect on the process. Dan akhirnya kelompok menyepakati untuk mempertimbangkan kombinasi konsep C, D, dan G, dan berikut merupakan tabel dari kombinasi konsep produk. Spesifikasi teknis dan desain proses. Rancangan harus meliputi segala hal dari bahan baku, serta komponen-komponennya yang akan dituangkan ke dalam Bill of Materials, serta bagaimana proses manufaktur akan dilaksanakan. Dari perancangan proses produksi ini, juga dapat diestimasi biaya-biaya yang akan muncul, mulai dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, hingga biaya overhead. Selanjutnya, kelompok merancang gambar teknik dan menetapkan spesifikasi atau dimensi dari tiap komponen produk, dan berikut merupakan gambar teknik dari piring, sendok, garpu, dan anti-slip. Kemudian kelompok telah membuat salah satu bill of material dari set alat makan, yaitu bom anti-slip. Nah, berikut merupakan rincian dari fixed cost yang telah dihitung oleh kelompok. Dapat dilihat bahwa total fixed cost yang dibutuhkan adalah sebesar Rp240.413.000. Dan total variable cost yang dibutuhkan adalah Rp124.750. Lalu berikutnya terdapat operation process chart. Berikut merupakan OPC dari piring, sendok, garpu, anti-slip, dan set alat makan secara keseluruhan. Bagian kelima adalah studi kelayakan bisnis. Sebelum melakukan analisis kelayakan bisnis, terlebih dahulu dilakukan estimasi biaya yang akan dikeluarkan. CAPEX atau Capital Expenditures adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap dan memperpanjang masa manfaat aset tetap. Biasanya biaya tersebut dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar, namun tidak sering terjadi. Contoh CAPEX adalah biaya mesin produksi yang memiliki masa pakai yang panjang. Selanjutnya, operational expenditures adalah biaya yang dikeluarkan untuk tetap menjaga kelangsungan aset serta menjamin aktivitas perusahaan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sifatnya biaya sehari-hari. Berikut contoh komponen OPEX. Selanjutnya adalah tabel keseluruhan perhitungan CAPEX dan OPEX, di mana akan didapatkan akumulasi cash flow yang terjadi setiap tahun. Cash flow atau diagram arus kas adalah suatu diagram yang menunjukkan keadaan arus yang terjadi pada setiap periode waktu yang digunakan. Dilihat dari grafik bahwa pada tahun 0, usaha akan membutuhkan modal berupa kredit sebesar Rp50.592.000 dan sisanya berasal dari modal sendiri. Dan di tahun ke-10, cash flow berkembang menjadi Rp493 juta. Setelah dilakukan perhitungan estimasi biaya, kemudian analisis studi kelayakan bisnis, ditinjau dari industri dan pasar, produk atau jasa, dan finansial. Kelayakan industri atau target pasar merupakan penilaian terhadap keseluruhan daya tarik industri dan target pasar untuk produk atau jasa yang diusulkan. Metode yang digunakan dalam analisis ini pada umumnya adalah Porter's Five Forces, yang terdiri dari rivalry among existing competitor, bargaining power of buyers, retaining power of supplier, threat of new entrants, dan yang terakhir threat of substitutes. Selanjutnya, dalam analisis kelayakan produk atau jasa, dilakukan konsep testing, yaitu menunjukkan produk ke target konsumen untuk melihat ketertarikan konsumen. Kemudian dilakukan usability testing. Prototipe yang dihasilkan belum diuji kepada calon konsumen atau target pasar, namun telah diuji oleh kelompok dan hasilnya prototipe hampir mendekati konsep dari produk. Yang terakhir adalah analisis kelayakan finansial, di mana suatu investasi dikatakan layak jika yang pertama, NPV lebih besar dari 0. NPV yang diperoleh adalah Rp789.589.445. Yang kedua adalah IRR harus lebih besar daripada MARR. Asumsi MARR adalah sebesar 17%.
dan IRR yang didapatkan 91%. Dapat dilihat lebih besar IRR daripada MARR. Yang ketiga adalah payback period. PP harus lebih kecil daripada PP maksimum, di mana yang diasumsikan adalah sebesar 10 tahun, dan yang diperoleh PP adalah sebesar 3 tahun. Yang keempat adalah ROI, di mana ROI harus positif atau lebih besar dari 0. ROI yang diperoleh sebesar 20%. Sehingga apabila asumsi yang direncanakan terpenuhi, maka dari segi finansial rencana usaha Habit layak dijalankan. Dari pertimbangan kriteria investasi sebelumnya, menunjukkan bahwa kegiatan usaha produksi Habit layak untuk dijalankan selama proyek berjalan sesuai dengan asumsi dan parameter teknis yang ditentukan. Selanjutnya adalah bab 6 mengenai pembuatan prototipe, di mana untuk proses pembuatan prototipe dapat ditonton lebih detail melalui link video yang tertera di description box, di mana hasil dari pembuatan tersebut terdapat 3 prototipe yang terdiri dari piring, sendok dan garpu, dan juga anti-slip. Setelah dilakukannya pembuatan prototipe, diberikan evaluasi melalui Zoom oleh dosen pengampu mata kuliah Capstone dan juga mahasiswa Manajemen Rekayasa Angkatan 2020, yakni pada poin pegangan piring, tutup pada piring, sudut sekat pada piring, kemudian bagian magnet yang terletak di anti-slip, dan juga simbol pada piring. Setelah diberikan evaluasi-evaluasi ini, kelompok melakukan perbaikan pada poin ketiga evaluasi. Perbaikan hanya dilakukan pada poin ketiga karena keterbatasan alat dan bahan yang dimiliki oleh kelompok. Oleh karena itu, kelompok juga meminta bantuan dari maintenance Citadel. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa sudut yang sebelumnya lancip menjadi lebih tumpul, sehingga pengguna tunanetra menjadi lebih aman saat menggunakan piring tersebut. Berikut ini merupakan video mengenai cara menggunakan alat makan Habit yang terdiri dari piring, anti-slip, dan juga sendok dan garpu. Sebelum memulai aktivitas makan, pengguna akan terlebih dahulu meraba huruf Braille yang terdapat pada gagang sendok dan garpu, serta simbol-simbol yang terdapat pada piring. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi yang manakah sendok dan garpu, serta mengidentifikasi jenis makanan apa yang terdapat pada setiap sekat. Selanjutnya yaitu perancangan strategi bisnis. Yang pertama adalah perancangan strategi pasar. Adapun yang menjadi tujuan dilakukan spesifikasi teknis dan desain proses pada produk Habit. Yang pertama adalah menentukan strategi pemasaran yang akan diterapkan pada produk Habit menggunakan analisis STP dan marketing mix 4P. Dan selanjutnya mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan rencana strategi pemasaran pada produk Habit. Yang ketiga adalah mampu meningkatkan kemampuan beradaptasi perusahaan ketika terjadi perubahan dalam strategi pemasaran produk Habit. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan observasi. Metode penelitian ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama segmenting, kedua targeting, lalu positioning, dan marketing mix. Untuk segmenting sendiri merupakan cara untuk membedakan pasar menurut beberapa karakter dari pelanggan yang secara umum digolongkan menjadi 4, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan tingkah laku. Berikut adalah tabel-tabel hasil daripada produk Habit untuk masing-masing segmenting, yaitu geografis, perilaku, dan demografis. Dan yang kedua adalah targeting. Untuk tabel ini dapat kita lihat bahwa segmen demografi memberikan skor yang paling tinggi, yaitu dengan pemilihan pasar sasaran yang diambil adalah single segment concentration untuk segmen demografi. Selanjutnya adalah positioning. Pembahasan pada produk Habit ini dilakukan dengan berdasarkan hasil jawaban pada responden, melihat pada variabel atribut produk, penggunaan produk, dan para pesaing. Berikut adalah hasil dari simpulan dan tanggapan responden untuk variabel positioning. Berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa hasil daripada responden terhadap masing-masing atribut
pada produk habit merupakan produk saya makan dengan pertama yang di Indonesia tanggapan responden sebesar 80% dan selanjutnya. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata tanggapan responden per variabel paling besar nilainya itu 79,98%. Untuk variabel penggunaan produk yang paling besar terlihat dari indikator habit dapat membantu konsumen untuk melakukan aktivitas makan yang nyaman sebesar 80,25%. Dapat disimpulkan bahwa produk habit sendiri dapat menggunakan strategi aplikasi positioning atau pemosisian menurut penggunaan. Selanjutnya adalah rantai pasok pada produk habit, dimulai dari supplier, produsen, wholesale atau distributor, kemudian retailer dan konsumen. Pada rantai pasokan sendiri terdiri daripada supplier, produsen, distributor, retailer. Nah, terdapat 3 jenis aliran, yaitu aliran produksi, aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi. Aliran produk pada rantai ini merupakan aliran yang mengalir daripada hulu atau upstream ke hilir atau downstream. Lalu untuk keuangan pada rantai pasokan ini menggunakan transaksi tunai, di mana rantai pasok ini merupakan aliran yang mengalir dari dua arah, yaitu daripada upstream dan ke hilir atau downstream, dan sebaliknya dari hilir ke downstream ke hulu atau upstream. Antara pelaku rantai pasokan yang informasi diberikan adalah informasi tentang harga produk, kualitas produk, persediaan produk, dan jumlah pembelian. Selanjutnya adalah perancangan organisasi. Untuk struktur organisasi habit sendiri merupakan struktur organisasi fungsional, yang berarti bentuk organisasi di mana para spesialis atau pekerja setiap divisi menjalankan fungsi mereka tanpa wewenang atau orang-orang di luar direksi mereka. Struktur organisasi fungsional sendiri dilakukan berdasarkan fungsi daripada manajemennya, seperti produksi, penelitian, maintenance, pengembangan atau R&D, dan keuangan serta pemeliharaan atau maintenance. Para pekerja sendiri memiliki keterampilan dan tugas yang sama yang akan dikelompokkan ke dalam suatu unit kerja. Yang terakhir adalah bisnis model canvas. Pada bisnis model canvas sendiri kita mengetahui ada dimulai daripada customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan tentunya cost structure. Untuk hasil daripada BMC pada produk habit dapat kita lihat pada tabel ini. Yang terakhir, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, dari hasil market research, maka kelompok dapat mengetahui permasalahan apa saja yang dialami oleh penyandang disabilitas tunanetra saat melakukan aktivitas makan. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis willingness to pay, maka harga jual produk habit yang diharapkan oleh responden yaitu sebesar Rp101.000 sampai Rp300.000 per unit. Yang ketiga, dari hasil analisis KFD menunjukkan bahwa fitur habit yang diharapkan oleh penyandang disabilitas tunanetra yaitu memiliki magnet sebagai perekat sendok dan garpu, memiliki holder gurita, memiliki sekat pembatas, memiliki tulisan atau simbol khusus, dan piring berbentuk persegi panjang. Yang keempat, berdasarkan kajian kelayakan bisnis, nilai NPV, IRR, dan MRR, maka bisnis habit layak untuk dijalankan. Yang kelima, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada prototipe, maka kelompok dapat memahami terkait perubahan spesifikasi produk yang dibutuhkan agar lebih baik pada produk akhirnya. Yang keenam, strategi marketing mix terhadap price yang dilakukan oleh kelompok dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi penetapan harga pada produk habit, seperti memberikan harga yang cukup terjangkau. Yang ketujuh, jenis struktur dari usaha produk habit adalah fungsional, yang berarti bentuk struktur organisasi di mana para spesialis menjalankan fungsi mereka tanpa wewenang atas orang-orang di luar jurisdiksi mereka yang dibagi dalam 3 divisi, yaitu Production Division, R&D Division, dan Marketing Division. Yang terakhir, bisnis model Canvas dapat menjadi tools yang sederhana guna menghasilkan alternatif strategi perusahaan habit yang berujung pada kelayakan finansial yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan kelayakan usaha produk habit.